Halo semuanya, perkenalkan nama saya Yunda dari Prayoga. Saya mahasiswa dari Universitas 17 Agustus 1945 atau yang bisa disebut UNTAD ya, di Surabaya. Kali ini saya akan memberi tutorial basic terminal yang ada di Linux Ubuntu. Baik teman-teman, yang pertama yang harus dimulai yaitu kalian buka terlebih dahulu untuk Linux Ubuntu-nya. Dan setelah itu kalian bisa pencet di keyboard kalian yaitu Ctrl Alt T untuk membuka terminal yang ada di Ubuntu kalian. Baik, untuk tutorial yang pertama kita akan masuk ke navigasi sistem file ya. Sini dalam terminal kita inputkan saja kode pwd, terus kita enter. Otomatis di sini dia akan menampilkan isi direktori saat ini ya. Dia akan inputkan direktori saat ini saya. Ini ada home dan Yunanda sekarang ini di direktori saya sekarang ya, dengan input pwd. Selanjutnya kita akan masukkan kode ls, terus kita enter. Nah, di sini dia akan menampilkan isi direktori coy, yang ada di ls, yang ada di Linux saya. Ini ada banyak banget ya hasil hasil dari direktori saya, tugas-tugas saya juga. Terus selanjutnya di sini kita masukkan ls min l, terus kita enter. Nah, sama seperti ls, cuma bedanya di sini dia juga menampilkan tanggal-tanggal ya, detail-detail yang ada di direktori. Yang ada tanggal yang sekarang tuh nih, tanggal 25, terus jamnya ya. Terus ini ada usernya juga, user nama saya juga Yunanda, ini usernya. Baik, selanjutnya kita masukkan input ls min a, terus kita enter. Nah, sama seperti tadi juga ls ya, menampilkan directory, cuma bedanya di sini dia menampilkan file-file yang tersembunyi. Nah, contohnya nih les nih, les st nih. Di bagian directory kan tidak ada kan, dia menampilkan file-file yang tersembunyi dengan depannya ada titiknya ini, sudah dimasukkan yang tersembunyi. Oke, terus selanjutnya di sini ada cd, terus nama direktori kita ya, kita ambil dari nama direktori file tercantum. Nah, ya, yang tadi saya bilang tadi ya, cd file di sini bermaksud untuk memasukkan direktori yang ada di Windows kalian ya. Jadi kalau kita mencet cd terus kita mencet enter file ya, masukkan di file terus enter, otomatis dia bakal masuk ke dalam direktori file. Baik, selanjutnya di sini ada cd, masukkan cd titik 2 ya, terus kita enter. Nah, di sini tuh fungsi dari cd titik 2 yaitu adalah kembalikan ke direktori awal ya. Jadi kita undurkan sekali gitu. Kita undurkan sekali dalam seperti back lah ya, tombol back gitu. Terus selanjutnya di sini ada cd, tombol ini ya, apa nih gampang nggak tahu saya. Nah, pencet saja bagian tombol nomor 1 sebelah kirinya itu ada ya titik ke bawah, terus kita enter. Nah, kok nggak ada yang berubah ya, karena saya tidak ada di dalam direktori ya. Jadi kalau kita coba nih ya, yang tadi cd file enter, nah punyanya sama kayak cd titik 2, cuma bedanya di sini tuh langsung dia tuh langsung ngarahin ke direktori awal seperti PPD tadi, dia langsung masuk ke dalam home yang ada ini. Oke, langsung coba cd sebentar ini enter. Nah, otomatis langsung balik ke awal banget. Oke, baik, selanjutnya yaitu ada tree ya. Tree enter. Nah, di bagian tree ini kalian bisa melihat ya, bercabang-cabang seperti ini ya. Soalnya ini fungsi dari tree itu ya menampilkan struktur folder ya secara bertingkat. Ini menampilkan struktur folder secara bertingkatnya. Jadi yang di dalam file ini bisa melihat ada isinya lagi, ada files, ada teks, terus bagian materi di sini ada kontrol sama file 1. Nah, seperti itu. Tapi kalau kalian belum bisa, kalau kalian nggak bisa mencet tree, berarti kalian harus install dulu coy.
aplikasi yang ada di terminal ini, yaitu dengan input sudo apt install tree seperti ini. Jadi kalian harus install dulu ya. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke bagian yang kedua, yaitu adalah management file dan folder. Ya, langsung kita masuk inputnya, yaitu adalah touch dengan nama yang bebas, kalian bisa pilih sendiri ya. Saya akan masukkan input files text dan terus kalian jika kalau kalian pengen cek, kalian ketik ls. Nah, di sini sudah terbikin ya files ya. Fungsi touch adalah membuat files ya, tapi nggak ada isinya, cuma files saja. Ya, saya sudah bikin files. Oke, selanjutnya di sini kita akan membuat directory dengan input mk dir, terus ya kita samain saja namanya files, terus enter. Nah, terus kita mencet ls untuk mengeceknya. Nah, ini kita udah bikin directory baru, yaitu bernamakan files. Nah, selanjutnya di sini ada input cp, terus files txt, saya tambah lagi belakangnya files 1 txt, kita enter, terus kita cek dengan ls. Nah, di sini ada tambahan saya, ada files 1 txt. Dari fungsi cp ini yaitu adalah untuk mengcopy files dan tambahkan namanya belakang dari files 1 txt ya. Jadi biar nggak sama aja. Oke, selanjutnya di sini, oh sebentar, sebelumnya saya mau membuat filesnya dulu ya, biar bisa bekerja. Oke, selanjutnya di sini ada cp min r, terus kita tulis directory, yaitu directory tadi yang kita baru bikin files, terus belakangnya kita kasih nama random saja seperti tidur, enter, terus ls. Nah, di sini kita bisa lihat kita membuat directory baru. Nah, sama tadi seperti tadi cp mengcopy, cuma bedanya di sini ada min r. Fungsi min r ini apa? Fungsi min r itu dia bisa mengcopy directory berserta isi-isi yang ada di directory-nya. Kita bisa lihat di files tadi, kita masuk ct, terus files, dan terus kita ls. Nah, tadi saya masukkan files di dalam file ya, directory files ya, file cc saya masukkan di directory files. Oke, kita terus balik. Jadi titik dua, enter, terus kita masuk bagian cd itu ya, terus kita ls. Nah, ketika kita bisa lihat ya, kita bisa lihat filesnya ada juga di bagian tidur. Jadi kalian bisa copy directory berserta isi-isi dalam filesnya. Oke, selanjutnya di sini ada move. Ya, move kita balik dulu. Ya, jadi dulu. Di sini ada fitur move. Kita masukkan input move, terus kita tulis files 1, terus text, terus belakangnya kita tulis apa ya? Files ya, bebas, terserah kalian. Terus tulis text, enter. Terus kita pencet ls untuk ngecek. Nah, mana bang filesnya? Kok nggak ada ya? Karena filesnya sudah kita ganti menjadi namanya adalah files ya. Kita ganti nama dengan files text. Jadi fungsi dari move ini adalah mengubah nama file menjadi nama yang lain, ataupun juga bisa memasukkan atau memindahkan filesnya. Kita coba di sini move, terus nama tadi files text, terus kita cari direktorinya itu ada file tadi, kita masukkan files. Kita cek di ls. Nah, di sini teksnya hilang kan, filesnya hilang. Coba kita cek di bagian files ya, jadi files kita enter, terus kita ls. Nah, ternyata filesnya sudah masuk ke dalam directory files seperti itu.
Oke, selanjutnya di sini ada remove. Ini remove ya. Saya nggak mau balikin soalnya filenya ada di dalam file. Kita akan langsung aja masuk inputnya rm, terus kita hapus plus text, enter, kita cek ls. Nah, langsung hilang ya filenya karena sudah ada input remove. Oke, selanjutnya kita balik dulu karena di sini ada satu sama dengan input yang tadi, cuma kita akan namakan remove min r. Nah, seperti ini. Terus kita tulis titur, terus enter. Nah, terus kita ls. Nah, di sini files atau directory tidur sudah hilang, kita hapus ya, berserta isi-isinya. Jadi remove min r ini berfungsi untuk menghapus files atau directory ya, directory berserta files-files yang ada di directory tersebut. Sama seperti yang tadi, mana tadi, cp min r itu mengcopy folder berserta isi-isinya ya. Kebalikannya di sini rm remove berserta isi-isinya ya, yang ada di file atau folder tersebut. Oke, selanjutnya di sini ada start files. Oke, kita masuk ke dalam files tadi karena filesnya ada di situ. Oh, nggak usah, kita bisa langsung ada ini ya, punya ini txt, kita bisa cek. Kita masukkan info stats ya, terus kita masukkan punya. Nah, di sini kita bisa lihat info-info yang ada di punya txt. Ini nama filesnya, infonya. Terus size-nya kosong, block-nya kosong, ya ini nama info filenya. Terus yang penting di sini ada akses ya. Akses yang dimasukkan ini ada tanggalnya aksesnya, terus modifikasi tanggalnya, yang tanggalnya sama tanggal pembuatannya. Kita bisa melihat status file tersebut. Baik, berikutnya yaitu yang ketiga adalah pengelolaan file stack. Oke, langsung kita inputkan saja. Di sini kan inputkan nano, terus dengan nama yang bebas kalian ya. Kita akan bikin file txt dengan nama bebas, contohnya hidup txt. Kita enter. Nah, tampilannya seperti ini ya. Kita di sini akan membuat teks ya, atau puisi atau bebas, terserah kalian. Kita masukkan saja seperti halo, saya sedang belajar terminal Linux Ubuntu. Oke, seperti ini. Terus kita save dengan memencet Ctrl O, terus kita enter, terus kita keluar Ctrl Z. Oh maaf, Ctrl X. Nah, seperti itu. Terus kita mencet ls. Nah, di sini kita bisa lihat kita membuat files dengan berisinya ya, files teksnya dengan isinya. Ini tadi kalian tulis sendiri ya. Oke. Selanjutnya di sini ada chat. Ada chat ya, bukan kucing tapi chat. Ya. Terus kita mencet yang tadi hidup teks. Terus kita enter. Nah, di sini fungsi chat tuh menampilkan ya. Ini fungsi dari chat adalah menampilkan isi filenya, cek isi file tadi yang kalian buat tadi kan, yang saya buat tadi udah tampilkan. Info halo, saya sedang belajar terminal Linux. Oke, selanjutnya yaitu adalah less yang tadi ya, kita masukin info teks tadi hidup. Nah, di sini sama seperti tadi menampilkan, cuma bedanya yaitu di sini dia juga menampilkan isi file per halaman. Di sini tampilkan per halamannya di langsung satu set ini. Nah, ini per halamannya. Oke, terus kita keluar dengan pencet Ctrl Z, terus baru keluar. Oke, terus kita lanjutkan, yaitu adalah head ya.
ya, min n terus 5. Oke, 5 terus kita tulis tadi hidup text enter. Nah, nah, fungsi dari head image ya adalah menampilkan 5 kata dari atas yang bawah ya sebanyak 5. Kita lihat di sini ya, barisannya 1 2 3 4 5 ya. Padahal saya kan bikinnya tadi berapa nih? 1 2 3 4 5 6 7. Bikin 7. Yang nambah ini hanya 5 karena saya inputkannya 5 saja dari awal sampai bawah ya. 5 baris saja yang saya dapat. Nah, di sini kita inputkan bagian yang berbeda ya. Yaitu adalah tail min n terus sama tadi 5 dengan teks yang sama ya, kalau sama. Nah, terus kita enter. Set. Nah, di sini perbedaannya itu adalah kita memulainya dari bawah sampai ke atas dengan 5 baris. Sama dengan 5 baris yang tadi. Di sini ada sedang belajar terminal 5 untuk sama tadi ya, 1 2 3 4 5 baris. Ya, cuma bedanya kita mulai dari bawah sampai ke atas. Ya. Terus kita lanjut. Di sini ada theme. Terus tadi sama kita masukkan lagi pada hidup text enter. Nah, di sini di tampilannya tuh sama seperti ketika les tadi. Cuma bedanya di sini dia tuh ini tuh tampilan editor teks ya yang berbasis yang teksnya tuh meningkat ya saat lanjutnya. Jadi bisa kita lihat di sini lebih versi yang agak kerennya itu. Nah, ini lebih keren tampilannya. Bisa ngerti ada garis pertamanya seperti itu. Terus kita bakal keluar, pencet Ctrl Z lagi. Lanjut di sini ada yang sama kayak tadi, Vim. Cuma bedanya di sini kita pakai Gedit menurut saya. Ya, langsung Gedit, Gedit, text. Terus kita enter. Nah, di sini dia tuh menampilkan GUI-nya ya. Bedanya di sini kita nggak masuk ke dalam terminalnya, jadi kita akan keluarkan, ditampilkan GUI-nya. Ya, seperti ini, sama seperti tadi. Ya, tampilan lebih keren ya, lebih keren dan lebih santai lah ya, lebih smooth kita tampilannya. Terus kita keluar, pencet silang saja. Oh ya, sebelum kalian masukkan input Vim ya, jangan lupa untuk install dulu ya. Lalu ya installnya itu caranya yang sudo apt install Vim ya, bikin Vim, dan yang kedua ada gedit, dan terus saya gedit terus enter ya untuk install. Lupa pencet Y untuk iya. Oke, selanjutnya kita masuk ke bagian yang keempat, yaitu adalah hak akses dan kepemilikan ya. Ini menurut saya nih kode yang hampir ya, agak rumit ya kalau dibilang. Oke, kita masukkan inputnya itulah chmod, terus kita pencet plus x, x kecil, terus kita masukkan apa ya, belum ada inputnya, sebentar ya, kita cari ls, terus kita lihat di sini ada hidup ya, kita masukkan aja hidup chmod plus x, terus kita tuliskan hidup text. Nah, terus kita enter, terus kita ls. Kenapa jadi hijau seperti itu? Ya, karena kan chmod ini ya, dia mengakses ya, dia chmod ini yang plus x ini berfungsi sebagai memberi hak akses. Aksesnya berupa apa? Aksesnya berupa gitu ya, running atau execute. Dalam input X ini ada yang lain juga, ada bermacam seperti chmod plus U itu berfungsi sebagai user ya, salah bukan U tetapi R ya, R itu berfungsi sebagai read. Terus selanjutnya yaitu adalah W, yaitu berfungsi sebagai write atau menulis ya. Dan yang X tadi berfungsi sebagai execute atau running programnya. Oke,
Selanjutnya di sini sama seperti tadi chmod, tapi kita akan masukkan input nomor berupa 3755 ya, 3 digit ya, 3755. Terus kita masukkan yang punyanya ya, YouTube aja, YouTube bisa masukkan lagi YouTube. Terus TLS. Nah, apa bang perubahannya? Ya, perubahannya di sini adalah input 733 ini ya, itu bukan yang bentar ya. Untuk input ini yaitu bertujuan untuk input secara manual ya, atau yang disebut mengatur hak akses secara manual. Untuk kode 755 itu saya bisa kasih tahu saja. Yang pertama 7 itu adalah input user, dia bisa mengakses read, terus write sama execute. Nomor 7 dan nomor 5 dia itu hanya bisa read sama execute saja. Yang 5 juga sama, yang belakang juga sama, 5 itu sama read sama execute. Kalau secara detailnya saya masih belum paham, saya cuma bisa menampilkan basicnya saja, pemakaian secara manual, mengakses secara manual ya. Oke, selanjutnya di sini ada chown, chown, terus kita tulis hidup, terus kita kasih ke user ya, kita kasih kebalik, kita masukkan user dulu yang pertama. Usernya siapa? Usernya ada ya, Agus perasaan saya di sini user. Terus ada Judi dah, ada user Judi di sini. Terus masukkan hidup. Tidak bisa karena kita tidak diperbolehkan mengatur file tersebut. Jadi kita masukkan ini untuk kita bisa masuk grupnya. Chown jadi jadi masuk passwordnya dulu. Oke, selesai. Jadi di sini fungsi dari chown judi hidup ini ya, hidup dia itu mengasih file tersebut ya, disebut mengubah pemilikan pak. Kita mengubah pemilikan filenya itu yang hidup adalah menjadi punyanya si YouTube. Kita bisa cek di sini yaitu adalah hidup kalau ls YouTube atau gimana, lupa saya. Benar, ls min l hidup. Nah di sini sudah terlihat pemilikannya terganti oleh Yudi ya, bukan saya lagi. Kalau punya saya pasti namanya langsung diganti sama itu ya aja ya, sama Yunanda, nama depannya sama. Oke, selanjutnya di sini ada chown lagi. Chown. Beda di sini ada sesuatu yang berbeda. Masukkan tadi namanya sama. Jadi terus kasih titik 2 nama percel. Oke, anggrek saja. Anggrek terus nggak bisa lagi karena tidak boleh kan. Terus kita sama pakai lagi cara tadi ya, terus sudo ya, untuk masuk ke rootnya. Terus chown lagi. Jadi titik 2 anggrek itu text ya. Terus kita cek lagi bagian ls min l terus di teks. Nah di sini pemilikan saya sudah hilang digantikan oleh anggrek. Maksud di sini apa bang, saya tidak tahu. Oke, maksud saya bahas di sini yaitu adalah chown ke Yudi berserta dengan grupnya. Jadi di sini tuh yang pertama adalah user, jadi kita masukkan Yudi sebagai user ya, karena Yudi adalah user. Terus yang grupnya adalah anggrek ya, anggreknya adalah grupnya dan ini adalah filenya. Jadi cara biar pahamnya aja yaitu adalah mengubah pemilikan file ya,
dan grupnya. Di grup bisa melihat file di testing. Oke, selanjutnya di sini ada informasi sistem ya, untuk bagian kelima. Langsung kita masuk saja inputnya, yaitu uname min a, terus kita enter. Di sini fungsinya yaitu adalah menampilkan informasi kernel dan sistem. Ya, di sini bisa lihat di sini ada Linux, ada VirtualBox ya. Terus ini, aduh, ini tidak jelas, saya tidak paham. Ini April 12 ya. Ya, seperti menampilkan informasi kernel dan sistem. Terus selanjutnya ada lsp min release ya, min a gitu. Terus kita enterkan saja. Nah, di sini fungsinya itu yaitu adalah menampilkan versi lengkap Ubuntu ya. Nah, di sini versi Ubuntu saya yaitu adalah Ubuntu 24.04.2 LTS, dan rilisnya di sini yang sama ya, saya butuh. Terus kode name-nya Noble. Oke, selanjutnya di sini ada hostname VTL, terus kita enter. Nah, di sini dia menampilkan ada static hostname, count, semacamnya ya. Di sini dia berfungsi sebagai menampilkan detail hostname dan OS ya. Ini menampilkan semuanya. Ya, ada Friday, date-nya, birth date-nya ya, harusnya seperti tadi ya. Terus virtualnya saya pakai Oracle. Oke, selanjutnya di sini ada apa ya? Ini ada top. Top. Nah, apa nih kok tampilnya seperti ini ya? Jadi top ini itu fungsinya untuk melihat ya proses yang sedang berjalan sekarang. Ini menampilkan proses yang sedang berjalan sekarang. Ini prosesnya nih, ada saya ada. Terus tadi yang pas saya mencet enter top, dan terus kita keluar aja ya. Kita reset keluar. Oke, selanjutnya kita masukkan top nih. Di sini top tapi depannya kita tambahkan H. Nah, tampilannya sama seperti tadi, cuma bedanya di sini adalah itu yang menampilkan versi yang lebih interaktif, lebih keren. Di sini ada CPU-nya, memori ya. Terus uptime-nya ada, tesnya tampilannya lebih luas. Oke, kita pencet aja reset. Oke, pencet enter. Oke, tapi yang tadi bagian hardtop kalian jangan lupa untuk instalkan dulu ya. Instalkan dulu bagian hardtopnya, jadi sama seperti yang saya suruh install ya. Cekan sudo apt install hardtop, terus kita terus kalian otomatis dia akan langsung download tentunya hardtop. Oke, selanjutnya di sini ada df min h, terus kita enter. Nah, di sini tuh dia tuh akan menampilkan ya, informasi disk sekarang. Nah, di sini ada file size-nya nih, ada 200 MB ya. Terus tag-nya nih, RAM-nya, usage-nya, ini available-nya, terus ini use-nya ya, terus pakai sekarang. Oke, selanjutnya di sini ada do main sh, terus belakang kita tambahkan itu adalah files ya, files kita masukkan directory yang tadi ya, terus kita enter. Nah, jadi fungsi do main sh ini files yaitu menampilkan ya, menampilkan folder ya, ukuran folder sekarang nih, ukuran file foldernya berapa ya. Tadi saya bikin tadi apa tuh txt ya, ini ada yang di sini yaitu ada sebesar 4K aja, kecil banget. Terus selanjutnya di sini ada free min h, terus kita enter. Nah, free min h nih berfungsi sebagai menampilkan memori sekarang sih, memori di Linux, memori yang dipakai sekarang cuy. Ini total memorinya, terus yang dipakai sekarang 900, hampir 1 GB yang pakai.
Oke, kita lanjut masuk ke bagian yang keenam, yaitu adalah perintah jaringannya. Lalu kita inputkan saja ping google.com. Bisa nangkap. Fungsi dari ping google.com ini adalah menampilkan atau menguji koneksi ke internet. Jadi kita bisa lihat minat pingnya nih ya. Nah, ini ping saya lumayan nih, kencang ya, agak kencang. Terus kita stop dengan pencet tombol Ctrl Z. Selanjutnya kita masuk bagian IP spesifik enter. Nah, di sini kita bisa lihat ya. Ini fungsi dari IP ini adalah menampilkan IP address dan interface. Ini ada IP address-nya nih. Mana IP address? Nah, ini dia IP address-nya. Coba kita makan IP address sekarang untuk kalian. Selanjutnya di sini ada IP L, IP spesifik L. Nah, di sini dia bermaksud IP karena menampilkan routing table. Routing table kalian tuh. Kalau nggak paham maksudnya ini apa, tapi untuk menampilkan router kalian ya yang ada dalam bentuk sekarang. Nah, IP router kalian. Selanjutnya di sini ada MNCLI. Untuk salah ya. MNCLI. Kita lihat dulu apa yang salah di sini. Coba kita coba lagi. NM yang salah tadi, NMCLI. Enter. Nah, saya nulis input tadi ya. Nah, di sini dia menampilkan ya banyak sekali di ini. Tapi fungsi dari NMCLI ini adalah menampilkan konfigurasi koneksi network manager ya, dan semuanya di sini. Ya, ada IP tadi masuk routernya, terus ini tadi loh ya. Nah, IP 4 nya default. Berapa banyak yang nampilin semua konfigurasi koneksi sekarang. Kita keluar pencet Ctrl Z. Terus selanjutnya di sini ada CURL. Oh, kenapa masuk? CURL. Nah, di sini itu terus HTTPS. Titik 2, plus 2, terus Google. Ada www dulu. Google.com. Nah, banyak sekali ya. Apa banyak sekali? Saya tulis Google saja ya. Nah, maksud dari cur ini saya maksudnya yaitu menampilkan konten dari web. Jadi kalau masukkan web seperti Google tadi ya, ini banyak kan web bebas, tapi di sini harus ada HTTPS-nya. Aslinya banyak web yang bisa kalian masukkan. Web yang lain selain HTTPS, cuma saya pahamnya mungkin ya, hanya di HTTPS saja ini maksudnya. Banyak sekali ya. Salah input tadi. Bentar. Oke. Selanjutnya di sini ada sama seperti tadi, cuma ada bedanya ya. Misalkan B G get. Di sini saya mau masukkan satu ada di file ya. Sebentar. Saya lupa. Nah, nih ya. Mau masukkan satu-satu. Kemudian nggak bisa di copy atau bisa? Nggak bisa. Kita inputkan satu-satu. Oke, kita taruh bawah biar bisa dilihat. Kan HTTPS jadi 2/2 discord.com APP terus download tanda tanya platform
sama dengan Linux dan format, terus kita enter. Oh sebentar, ada kesalahan. Tiga, ya benar. Ya. Apa yang salah dari widget ini? So sama bisa. Coba saya cek bagian sudo apt install ya sudah terinstall. Terus sudo apt install ada ya. Terus tadi dua disco com tunggu caranya platform dengan Linux dan format ya. Directing output to website. Apa ini tulisan? Coba kita cek folder. Tidak ada. Coba kita log. Terus saya pernah sistem download sih selesai. Dia tuh ngasih outputnya seperti itu, masukkan ke dalam, tidak menampilkannya di bagian terminalnya. Oke, lanjutan dari widget tadi, selanjutnya adalah to input berupa mana ya? Berupa net start ya, net start terus tulis min DULN terus kita enter. Nah ini tuh ya, kalau kartu tampilan ini adalah menampilkan port aktif ya, jadi itu menampilkan port aktif dari servernya nih. Oke, kita masuk ke bagian yang nomor 7, yaitu adalah manajemen paket ya. Kita masuk langsung untuk inputnya, yaitu adalah sudo apt terus kita enter. Jangan lupa untuk masukkan passwordnya. Oke, sedang memproses, kita tunggu sampai selesai. Oke, selesai ya. Jadi fungsi dari sudo apt update ini yaitu adalah memperbarui daftar paket. Jadi kalau menginstal apt tadi ya, yang kayak vim terus gedit ya, otomatis dia tuh langsung ngupdatein ya. Kalau yang belum update langsung di update. Oke, selanjutnya di sini ada sudo apt upgrade ya. Terus enter ya. Nah di sini tuh ada nih tampilan yang harus di upgrade, apakah kalian upgrade atau tidak ya. Jadi fungsi dari sudo apt ini, sudo apt upgrade ini yaitu mengupgrade semua paket. Jadi kalau ingin upgrade semuanya ya, di sini sebesar 315 MB kalau sudah enter aja ya.
disk yang harus dipakai. Jadi kalau kalian mau upgrade aplikasinya silakan pencet Y, kalau tidak pencet 6. Kalau saya tidak mau menghabiskan waktu, tapi kita pencet 0 saja untuk melanjutkan tutorial selanjutnya. Oke. Ya, selanjutnya yaitu adalah sudo apt install. Sudo apt install. Baik, install. Terus apa ya? List. Udah tarik. Dan sudo apt install. Oh. Nah, dan ini ada tulisan install, berarti kalian harus disuruh install aplikasi. Terus fungsi ini adalah untuk menginstal apt yang kalian inginkan. Jadi ini memang saya menginstal namanya hardlink gitu ya. Nama hardlink sih. Terus selanjutnya di sini ada sudo apt remove. Sudo apt remove. Terus directory salah. Terus apt yang kalian install ya. Namanya hardlink tadi gitu ya. Hardlink. Nah, hardlink. Terus kalian bisa enter. Ya. Nah, di sini langsung ke remove ya saya. Langsung ke remove bagian hardlinknya langsung ke remove. Oke, selanjutnya di sini ada sudo apt tools. Setahu saya sudo apt tools ya ini. Jadi kalau bisa remove ya di sini. Coba kalian sini tulis dengan vim. Sudo apt tools vim. Enter. Nah, di sini kita kasih ya konfigurasi serta penghapusannya. Ya, di sini kita bisa pencet Y ataupun M ya, karena saya masih pakai Vim ya, jadi saya pencet 0 ya. Kalau saya pengen pencet yes begitu, kita cepat cek aja ya, pencet yes. Oke, di sini. Nah, di tampilannya untuk konfigurasinya, tampilan penghapusannya. Selanjutnya di sini ada sudo apt auto remove. Dan maksud dari sudo apt remove adalah dia akan meremove file-file yang ada file aplikasi atau apt yang tidak terpakai, tidak pernah dipakai. Jadi langsung disarankan nih, ada file yang disarankan bisa langsung di pencet yes atau no untuk menginstal apt yang tidak terpakai ya. Karena saya tidak mau menghapusnya, karena saya pencet no, jadi nggak mau menghapusnya, masih terpakai apt tersebut. Selanjutnya di sini adalah package nih. Dia ada package dpkg min i. Nah, kalian tadi yang bagian widget tadi ya, kalian masukkan widget tadi outputnya. Dari mana widget mode? Coba cari. Nah, ini ya tadi ya filenya. Kita taruh ke bawah biar kelihatan. Kita taruhkan. Oh ya, karena ini install kita harus pakai sudo, pakai root dulu. dpkg terus min i, masukkan download sama ini tanda tanya, terus platform sama dengan linux titik dep. Nah, jadi langsung install. Kita install ya. Oke, sudah selesai prosesnya. Jadi kita bisa cek nih bagian nah, dapat lihat nih diskon sudah terinstall. Oke, kita lanjut bagian nomor 8, yaitu adalah manajemen layanan dan sistem. Oke, langsung aja masukkan inputnya sistem ctl terus status, kita enter. Nah, di sini dia akan menampilkan status ya, status sistem sekarang. Dia akan menampilkan status sistem sekarang. Bisa lihat ini ada waktunya nih, size nya Sunday ya.
terus 1 jam yang lalu ya panjang sekali ya, terlalu lama nih buka Linux. Terus kita pencet Ctrl+Z untuk keluar. Nah, selanjutnya di sini kita masukkan sistem ctl start ini kan, terus kita enter. Jangan lupa masukkan password lagi. Di sini sistem startnya sini untuk menjalankan service sistem ctl-nya ini misalnya. Ya, sebelum kalian masukkan itu tadi ya, jangan lupa untuk install dulu, untuk sudo apt install untuk menginstal Indonesia Service. Jangan lupa untuk install dulu, kalau tidak nggak bisa berjalan. Oke, selanjutnya di sini sama tadi sistem ya, yaitu stop new enter sampai password lagi. Di sini ada perbedaannya sama ya, udah tahu lah ya. Nanti pas tadi start ya untuk menjalankan service, dan yang kedua yaitu adalah stop untuk menghentikan service ya. Oke, selanjutnya di sini ada sistem ctl restart net, kita enter masukkan password. Nah ya, di sini fungsi sistem ctl restart yaitu untuk merestart service sekarang ya, servicenya lagi restart ini dulu fungsi. Terus selanjutnya sistem ctl enable ya, ini enter masukkan password lagi 3 kali. Nah, jadi di sini sistem ctl-nya sudah dijalankan ya, artinya sudah menjalankan bootnya sudah berjalan seperti itu. Terus selanjutnya di sini ada sistem ctl disable nya, kita enter masukkan password lagi. Nah, permission denied, tidak diperbolehkan ternyata. Ini kita tidak membolehkan teman-teman. Parah ya. Jadi fungsi dari sistem ctl disable ini ya, untuk disable running bootnya ya, langsung di disable lagi seperti itu. Oke, selanjutnya di sini ada journal ctl terus min xe terus kita enter. Nah, banyak kali ya di sini tambahannya. Nah, fungsi dari jurnal ctl min xe ini yaitu adalah untuk melihat log error sistem. Jelas ini bagaimana sistemnya error. Ini unik grup admin. Banyak banget di sini yang error. Oke, kita masuk ke bagian yang 9, yaitu adalah manajemen pengguna. Langsung kita masukkan input yaitu add user dengan nama orang yaitu Budi. Kita enter. Add user tidak bisa ya, karena kita harus menjadikan root dulu. Itu pakai input sudo dulu ya, karena kita harus menjadi root dulu. Kita add user Budi. Terus kita enter. Masukkan password dulu. Kita enter. Ini passwordnya untuk user Budi. Usernya ya, passwordnya kalian terus sendiri ya, sangat rahasia. Oke, terus kita masuk lagi. Oke, baru salah. Kita masukkan password sembarang aja. Kita masukkan password. Kita masukkan full name-nya. Full name-nya apa ya? Sama lagi Budi. Terus rom number-nya ya bebas ya. Aku biasanya masukin itu random. Nomor acak-acak kita masukin. Sampai selesai gitu ini ya. Terus kita pencet yes untuk membuat hasilnya itu benar atau tidak. Nah, dan user Budi itu sudah ditambahkan ke dalam ini ya,
Linux kalian, tambahkan di Linux kalian. Oke, selanjutnya di sini ada del user, tuh baru dimasukin sudah di delete. Tekan sudo del user, karena harus pakai root, kita harus pakai sudo teman. Del user budi. Nah, kita baru buat user budi dan sekarang kita harus hapus user budi. Jadi sudo del user ya. Del user yang berfungsi untuk menghapus user yang baru kita buat tadi. Terus selanjutnya di sini ada ya. Oh, loh, ini harus bikin user dulu ya. Sebentar, kita harus saya mau bikin user dulu. User budi lagi. Passwordnya bacakan saja. Terus budi. Oke, randomkan saja terus. Oke, kita masuk yang selanjutnya yaitu adalah pada dia. Saya lupa. Itu user mod min a g. Setelah itu ditambahkan nama grup saya sudah buat ya, yaitu adalah anggrek. Terus kita masukkan usernya itu budi. Nah, permission key itu tidak boleh karena kita bukan bagian rootnya. Jadi kita balik lagi. Nah, ini kenapa langsung muncul gini bang ya, jadi kan bisa pencet arrow ini ya, arrow atas ini bagian keyboard kalian ada arrow up ya, arrow up kita pencet otomatis dia langsung balik lagi teks yang kalian buat tadi, tambahkan lagi depannya sudo. Nah, otomatis Budi sudah masuk ke dalam grup anggrek. Jadi fungsi dari user mode ini dia akan memasukkan Budi ya, melakukan user atau Budi ini ke dalam grup anggrek tersebut. Terus selanjutnya di sini ada pas wd Budi dengan tidak bisa karena kita harus search lagi lupa. Harus sudo pas wd ntar siapkan password random, password yang lain selain password yang tadi yang awal. Jadi fungsi dari password Budi ya. Jadi dia akan membuat password baru ya untuk Budi ya. Jadi kita kalau kalian lupa bikin passwordnya apakah tinggal langsung masukin password Budi, otomatis kita bisa bikin password baru untuk Budi. Oke, berikutnya yang terakhir yaitu yang ke-10 adalah pembersihan dan maintenance. Langsung kita masukkan aja inputnya yaitu sudo apt clean, terus kita enter. Oke, masuk dulu. Oke, selesai. Nah, fungsi dari sudo apt clean itu yaitu adalah refresh chat-chat yang ada di Linux ini ya. Otomatis sudah hapus. Contohnya klik di refresh ya, klik kanan di desktop terus refresh ya, atau F5 tuh ya termasuk refresh chat ya. Oke, selanjutnya di sini ada jurnal ctl terus min 2 vacuum min 2 terus titik slash 2 min 2 lagi min 1 kita terus time sama dengan 2t 2t terus kita tekanin. Nah, di sini tidak ada permission ya, ada yang tidak bisa dihapus, ada yang yang sudah terhapus. Jadi fungsi dari jurnal ctl min 2 vakum min time sama dengan 2d di sini berfungsi untuk menghapus ya, untuk menghapus log lama dari 2 hari belakang, 2 hari kemarin. Dia menghapus log-log yang tidak berguna ya, langsung dihapus 2D kemarin. Ini hasilnya di sini udah terhapus ya, ada 2 yang terhapus. Itulah fungsinya sih.
Selanjutnya di sini ada sudo reboot. Sudo reboot. Jadi sudo reboot ini berfungsi untuk mereboot atau merestart Linux kalian ya. Itu langsung restart ya, restart seperti ya laptop kalian pada umumnya, Windows restart ya, ulang terus menambahkan lagi untuk. Kalau saya coba ya kayaknya Linux saya bermasalah. Oke, kita lanjut saja. Jadi kalian mau reboot silahkan saja langsung enter sudo reboot, otomatis dia harus Linux kalian. Selanjutnya di sini ada sudo shutdown. Otomatis di sini fungsi dari sudo shutdown ini adalah untuk men-shutdown sudo kalian ya. Sudo men-shutdown Linux kalian ya. Ini bisa saya contohkan tapi langsung mati ya. Jadi kalau kalian enter input tersebut ya, input ini otomatis Linux ya, kalian langsung mati, langsung keluar sendiri karena sudah ter-shutdown otomatis. Baik, untuk segitu saja pada tutorial basic yang ada di terminal Linux Ubuntu. Semoga ini bermanfaat untuk kalian yang ingin mencoba dan dipraktekkan secara langsung. Baik, terima kasih untuk yang bagi melihat dan sampai jumpa.